Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiatul, Prodi PAI kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengurusan jenazah dan hikmahnya. Setiap manusia di sana pasti akan mengalami kematian, dan kematian tidak dapat seorang pun yang mampu untuk menghindarinya. Sana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 49 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula diajukannya. Jadi jika ajal seseorang sudah Allah tentukan, maksudnya sudah Allah takdirkan untuk meninggal umur sekian, tidak ada yang dapat untuk menghindarinya, tidak ada yang dapat untuk menghindari kematian. Dan makhluk Allah itu tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti seseorang itu akan mengalami kematian. Dan orang yang meninggal di sana perlu untuk dihormati. Karena apa? Orang yang meninggal merupakan makhluk yang mulia. Karena apa? Manusia adalah makhluk sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang telah meninggal itu menjelang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu juga harus mendapatkan perhatian khusus oleh manusia atau muslim yang lain yang masih hidup. Karena manusia di sana merupakan makhluk sebaik-baik ciptaan Allah dan paling tinggi derajatnya. Jadi walaupun dia sudah meninggal itu juga harus dihormati gitu. Dan kewajiban muslim lain untuk mengurus saudaranya yang telah meninggal, yaitu ada 4. Pengurusan jenazah itu ada 4. Yang pertama yaitu memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga mensolatkan jenazah, dan yang keempat yaitu menguburkan jenazah. Dan hukum untuk mengurus jenazah yaitu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu suatu kewajiban yang apabila sudah ada yang melakukannya, yaitu kewajiban yang lain itu gugur. Beda dengan fardu ain. Baik, kembali lagi pengurusan jenazah yang tadi ada 4, yaitu yang pertama memandikan jenazah. Memandikan jenazah yaitu adalah membersihkan dan menyucikan badan si mayat dari segala kotoran dan juga najis. Dan syarat jenazah yang dimandikan yaitu yang pertama beragama Islam, terus anggota badannya masih ada, terus bukan mati syahid. Jadi mayatnya bukan mati syahid atau anggota badannya masih ada, dan juga beragama Islam. Jenazahnya beragama Islam. Terus yang berhak memandikan jenazah yaitu jika jenazahnya itu perempuan, maka yang memandikannya itu juga perempuan. Boleh jenazah perempuan dimandikan oleh laki-laki, tapi orang laki-laki tersebut adalah suaminya atau mahramnya. Begitupun juga sebaliknya. Misal jenazahnya tersebut laki-laki, maka yang harus memandikannya itu yaitu laki-laki juga. Boleh jenazah laki-laki dimandikan oleh perempuan jika yang memandikan itu adalah suaminya ataupun mahramnya. Gitu. Dan al-misal tidak ada suami atau istri atau mahramnya, tidak ada sama sekali mahram-mahramnya dan juga suami atau istrinya, maka jenazah tersebut cukup untuk
tayamumkan. Jadi jika tidak ada sama sekali suami, istri, ataupun mahramnya, memang tidak ada sekali ya, maka cukup untuk ditayamumkan. Dan jika ada mahram-mahramnya, maka yang berhak untuk memandikan si jenazah yaitu keluarga yang paling dekat, keluarga terdekatnya. Setelah itu yaitu cara memandikan jenazah. Yang pertama yaitu ambil penutup jenazah, maksudnya penutup auratnya ya, seperti kain gitu untuk menutupi auratnya. Setelah itu mandikan jenazah itu di tempat yang tertutup, bukan yang terbuka. Biasanya kalau di desa-desa itu menggunakan kain ya, di pinggir-pinggirnya itu. Terus pakailah sarung tangan untuk membersihkan segala kotoran dan najis. Setelah membersihkan kotoran najis itu, mengganti sarung tangannya dengan yang baru. Lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya. Jadi tekan perutnya. Kenapa? Itu agar segala kotoran yang ada di perutnya itu keluar, kecuali jenazah tersebut hamil. Nah, terus tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepalanya. Jadi lebih tinggikan kepala daripada badannya ya, agar airnya itu tidak mengalir ke kepala. Setelah itu masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah itu ke dalam mulut, seperti mulut atau hidungnya tuh. Bersihkan gigi-giginya itu, pokoknya yang ada kotoran-kotorannya itu dibersihkan. Kemudian wudhukan jenazah seperti wudhu seperti biasanya itu. Terus siramkan air ke tubuh dari yang sebelah kanan dulu. Jadi siramkan yang sebelah kanan dulu, setelah itu sebelah kiri, seperti sunnah mandi besar ya. Terus mandikan jenazah dengan air sabun. Jadi bersihkan dengan sabun ya, seperti mandi itu sudah. Dan perlu diingat, jika kita memandikan jenazah itu jangan keras-keras untuk menggosok-gosokkannya. Maksudnya itu lakukan dengan lembut. Untuk memandikan jenazah itu lakukan dengan lembut. Terus mandikan jenazah 1 kali itu wajib jika seluruh badannya itu 1 kali mandian itu sudah bersih semua. Itu 1 kali itu sudah membasuh ke seluruh tubuhnya, itu wajib 1 kali. Jika 1 kali tidak menyeluruh ke seluruh tubuhnya atau belum bersih, maka ya harus dimandikan lagi ya. Jadi bukan 1 kali, tapi mandikan lagi. Dan jika mandikan 3 kali atau bilangan ganjil itu sampai 7 atau 5 itu sunnah. Jadi yang wajib 1 kali, tapi 1 kali tersebut seluruh badannya itu sudah bersih, menyeluruh. Jika keluar najis dari jenazah itu sebelum dikafani, misal sudah dimandikan, terus sebelum dikafani terus keluar najis, maka itu harus dimandikan kembali. Tapi jika sudah dikafani terus keluar najis atau kotoran, maka cukup dibuang kotorannya saja. Terus keringkan tubuh jenazah dengan menggunakan handuk. Agar apa? Agar tidak terkena dengan kain kafan. Terus selesai dimandikan, sebelum dikafan itu jenazahnya diberi wangi-wangian. Tapi ingat, wangi-wangiannya itu tidak mengandung alkohol. Dan pemberian wangi-wangian itu yang paling baik atau lebih baik itu menggunakan kapur barus. Dan yang kedua yaitu setelah mandikan jenazah, yaitu mengafani jenazah. Yang pertama itu gunakanlah hendaknya kain kafan itu menutupi seluruh tubuh hendaknya. Terus kain kafan itu berwarna putih, bukan warna-warni ya. Jadi kain kafan itu harus berwarna putih. Terus kain kafan laki-laki dan perempuan itu jumlahnya tidak sama. Jika kain kafan laki-laki itu ada 3 lapis dan jika perempuan itu 5 lapis. Nah, sebelum kain kafan tersebut digunakan, hendaklah diberi wangi-wangian juga, tapi tidak mengandung alkohol dan tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Jadi dalam Islam itu dianjurkan untuk tidak berlebihan mengkafani
jenazah. Beda dengan agama lain seperti Kristen. Jika Kristen kan kalau orang yang sudah meninggal tuh seperti dipakaikan perhiasan, didandani begitu. Jadi beda. Jika dalam agama Islam itu yaitu tidak berlebihan untuk mengkafani jenazah. Terus mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama itu bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang pertama itu bentangkan sehelai demi sehelai. Tapi dan yang paling bawah itu adalah paling lebar ya, yang lebih lebar dan luas. Dan sebaiknya masing-masing kain kafan tuh lembar demi selembar tuh diberi kapur barus. Terus angkatlah jenazah. Dan mengangkat jenazah itu jangan ditelanjangkan ya, tapi lebih baik tuh tapi harus dipakai ditutup dengan kain tuh. Sekiranya auratnya jenazah itu tidak kelihatan ketika mau meletakkan di atas kain kafan. Terus juga ditaburi dengan wangi-wangian juga. Terus tutuplah lubang-lubang itu dengan kapas. Lubang-lubang jenazah itu dengan kapas. Setelah itu selimutkan kain kafan sebelah kanan. Yang pertama sebelah kanan yang paling atas tuh selimutkan dulu, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan selembar demi selembar terus ya. Dan lakukanlah dengan cara yang lembut. Terus ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan. 3 ikatan atau 5 ikatan. Terus jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutupkanlah bagian auratnya. Misal jenazah itu kain kafannya tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuh kain kafan, maka cukup untuk menutupi aurat-auratnya saja. Kalau seperti kaki itu tidak apa-apa ditutupi dengan daunan atau daun kayu, kertas atau semisalnya. Tapi jika tidak cukup, jika memang tidak cukup ya. Terus jika almisal ada jumlah jenazah itu lebih banyak daripada kain kafannya, misal kain kafannya itu lebih sedikit, maka itu tidak apa-apa untuk menggunakan satu kain kafan dengan 3 jenazah. Jadi satu kain kafan dengan 3 jenazah, dan juga menguburkannya dalam satu liang lahat, itu tidak apa-apa. Tapi kalau itu memang benar-benar darurat, memang tidak ada sama sekali ya, sebagaimana dilakukan terhadap syuhada dalam perang Uhud. Nah tadi jika jenazah laki-laki 3 kain kafan dan 3 lapis, dan jika perempuan yaitu 5. Nah jika perempuan yaitu lembar yang pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebih lebar. Terus yang lembar kedua untuk dijadikan kerudung, yang ketiga untuk baju kurung, dan yang keempat untuk menutupi pinggang hingga kaki, dan yang kelima yaitu untuk pinggul dan pahanya. Tapi tidak menggunakan jahitan ya, cukup dirobek. Setelah itu yang ketiga yaitu setelah dikafani yaitu disolatkan. Lah, tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama yaitu membaca niat. Membaca niat yaitu ada perbedaan niat ya jenazah laki-laki, perempuan. Itu jika niat jenazah laki-laki yaitu niatnya adalah usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Itu jika jenazah laki-laki. Nah, jika jenazah perempuan yaitu usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Jadi bedanya jika jenazah laki-laki itu ala hadzal mayyiti, jika perempuan ala hadhil mayyitati. Dan ada satu lagi perbedaan niat yaitu jika untuk niat jenazah gaib. Jenazah gaib itu apa? Jenazah gaib itu apabila orang yang mensolatkan itu ada beda tempat dengan si jenazah. Itu namanya sholat gaib ya, jenazah gaib. Untuk jenazah gaib. Niatnya tuh bagaimana kalau untuk jenazah gaib itu usolli alal mayyitil gaibi. Disebut namanya
Terus fardul kifayah arba'at takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Tuh. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Terus takbir membaca selawat Nabi. Terus setelah takbir ketiga itu membaca doa, yaitu doanya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Setelah itu membaca doa, setelah takbir lagi itu membaca doa, yang doanya itu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Setelah itu salam. Dan setelah itu yaitu yang keempat, yang terakhir, yaitu menguburkan jenazah. Adapun peragaan cara menguburkan jenazah yaitu yang pertama itu turunlah 3 orang ke liang lahat untuk menerima jenazah. Ada yang menerima kepala, terus bagian tengah, terus kaki. Setelah itu angkatlah jenazah pelan-pelan. Ada juga orang yang bertugas mengangkat jenazah dari atas tuh, memegangi kepala dan perutnya dan juga kakinya. Jadi ada di atas juga ada untuk memberikan dan di bawah ada yang untuk menerima gitu. Masukkan jenazah dari arah kaki atau dari samping kubur, mana yang mudah. Setelah itu taruh jenazah di liang lahat dan menghadap ke kiblat. Jadi hadapkan jenazah ke kiblat. Setelah itu berilah penyangga dengan tanah secukupnya agar jenazah tetap miring. Penyangga diletakkan pada bagian kepala dan punggung serta paha. Setelah itu kenakan pipi kanan jenazah dengan tanah. Oleh karena itu lepaskan tali, kaitkan kafan, dilonggarkan. Lepaskan tali. Terus kain kafan dilonggarkan di bagian kepala agar mudah ditarik untuk diletakkan pipi mengenai tanah. Terus tutuplah liang lahat dengan papan kayu atau yang lain. Hal itu dimasukkan agar apabila ditimbun oleh tanah itu tidak mengenai jenazah. Terus timbunlah pelan-pelan liang lahat sampai selesai agar penutup itu tidak patah ya. Agar terus timbunan tanah itu ditinggikan dari tanah sekitarnya agar tidak mengenang air apabila turun hujan. Berilah tanda dari kayu atau batu. Terus doakan si mayit dan keluarga yang ditinggalkannya. Nah, itulah pengurusan jenazah. Yang pertama memandikan, mengkafani, mensolati, terus menguburkan. Terus mengambil hikmah. Yang pertama, kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah itu adalah tetap makhluk yang mulia, yang wajib diberi penghormatan dan tetap diperlakukan sebagai manusia yang masih hidup. Bahkan perlakuan itu tetap berlaku walaupun mayat sudah dikuburkan. Jadi walaupun sudah meninggal tetap merupakan makhluk yang mulia gitu. Sudah meninggal saja kita masih harus didoakan begitu ya. Terus yang kedua, mandikan jenazah, berarti menyucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Jika disolatkan, jenazah sudah dalam keadaan bersih. Gunanya mandikan jenazah itu agar jika disolatkan itu dalam keadaan bersih atau suci. Hal seperti itu memberi contoh betapa Islam itu mengerjakan kebersihan. Bukan hanya sewaktu masih hidup, tapi sudah meninggal pun juga harus bersih ya. Tetap harus menegakkan kebersihan. Terus yang ketiga, mengkafani mayat, berarti menutup seluruh tubuh mayat dengan kain kafan atau saja yang dapat melindungi tubuh dari pandangan, boleh jadi akan menimbulkan fitnah apabila tanpa pelindung. Jadi sudah meninggal saja harus ditutup auratnya. Memandikan juga ada tata caranya. Apalagi masih hidup ya. Sudah meninggal saja sudah harus menutup auratnya, apalagi masih hidup. Hal ini akan menambah keyakinan kepada kita, baik famili, handai tauladan serta tetangga, bahwa kehormatan seorang bukan hanya terletak pada kemampuan, kepemimpinan dan kekuatan, tapi yang paling dasar adalah pada kesanggupan melindungi atau menutupi dari pandangan yang dapat mendatangkan fitnah dan celaan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengurusan jenazah. Nama saya Ruby Atul. Saya lahir pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2001 dan saya lulus 2013 dari SD
Ledapan 02 Kecamatan Gucadet Lumajang. Dan 2016 saya lulus dari MTS Darul Ulum Al Amin Rawo Kangkung Lumajang. Dan saya lulus 2019 dari SMK Sirajut Tolibin Sumberasih Probolinggo. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.